Kalau memang bukan, siapakah maksud daripada hadis Rasulullah dalam Sahih Muslim tersebut? Yaitu ibunya Nabi dan ayah Nabi, yaitu masuk neraka. Siapakah ibu dalam hadis tersebut? Sekian. Kan ibu. Jadi hadis di dalam Sahih Muslim, seandainya itu sahih oleh para ulama ditakwil, yang dimaksud dengan ayahku itu pamannya Abu Thalib karena meninggal tidak masuk Islam. Itu yang pertama. Nah, para ulama mengenai kedua orang tua Nabi ini ada beberapa maslak, ada beberapa jalan bahwa mereka selamat di akhirat. Pertama apa? Pertama, maslak pertama, mereka termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang-orang yang jauh dari generasi kenabian sebelumnya. Informasi dari nabi sebelumnya sudah habis dan tidak mengikuti nabi berikutnya. Dan itu dijamin di dalam Al-Quran tidak diazab oleh Allah. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Jadi dalilnya lebih kuat. Karenanya hadis Muslim nggak dipakai karena lebih kuat Al-Quran. Itu maslak yang pertama. Maslak yang kedua, ada yang berpendapat bahwa ibunya Rasulullah itu beriman. Ada riwayat yang mengatakan begitu. Ketika masih hidup, pernah menyatakan beriman. Ibunya Rasulullah. Maslak yang ketiga, pendekatan yang terakhir, ada pendekatan walaupun lemah diambil oleh para ulama. Rasulullah ketika menjelang wafatnya menghidupkan kedua orang tuanya, lalu kedua orang tua ini beriman baca syahadat, setelah itu meninggal lagi. Ada masalah. Nah, orang-orang Wahabi ini ngajak kembali pada Quran dan hadis, dan yang dipakai cuma Sahih Muslim. Hadis yang dipakai cuma dua. Pertama, semua bid'ah sesat. Kedua, orang tua Nabi masuk neraka. Gak ada hadis lagi kayaknya. Loh, itu memahami hadis itu harus dipadukan dengan Al-Quran. Itu seandainya hadis yang di Sahih Muslim itu kuat. Nah, sebagian ulama mengatakan hadis itu tidak kuat. Mengapa tidak kuat? Karena dalam riwayat lain, pesan Rasulullah itu bukan mengatakan ayahku ada di neraka. Enggak berkata begitu. Dalam riwayat yang lebih kuat, Rasulullah katanya bersabda, "Idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar." Kalau kamu jumpa dengan kuburan orang kafir, sampaikan kamu masuk neraka. Akhirnya sahabat ini setelah Rasulullah lama wafat, saya dulu menyesal tanya itu pada Rasulullah. Kenapa? Karena saya dapat tugas khusus. Setiap bertemu kuburan orang kafir, saya suruh bilang, "Hei, kamu masuk neraka." Nah, para sahabat itu kalau diberi tugas khusus, sampai mati gak berani meninggalkan. Itu dari setianya, cintanya kepada Rasulullah. Jadi kata beliau, saya dulu ini nyesal tanya itu. Coba gak tanya kan enak. Lah orang kemana-mana, apalagi jalan kaki, kan biasa, kan pasti ketemu kuburan kan. Nah, kalau setiap ketemu kuburan suruh bilang, "Hei, kamu masuk neraka loh." Kan capek. Perginya misalnya mau ke sawah, perginya lewat kuburan, "Hei, kamu masuk neraka." Nanti pulangnya bilang begitu lagi. Ya, cuma karena yang nyuruh Rasulullah, para sahabat jadi laksanakan. Itu masalah hadis itu ya. Yang terakhir.